Kalau yang dibakar itu agar supaya ini untuk bakteri itu bagus, aman dan mengandung karbon. Kemudian kalau yang tidak dibakar itu untuk menahan air. Oke ya, jadi ini pastikan ini ya rapat agar supaya ini tidak terjadi goncangan. Ya, karena kalau terjadi goncangan tentu itu akarnya akan kasihan, dia stres. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Hari ini biasanya saya menginterview bos-bos, banyak pengusaha-pengusaha, warung-warung, UKM. Tapi khusus hari ini saya sedikit rileks untuk meluangkan waktu untuk hobi saya tentang tanam menanam. Setelah belajar beberapa kepada masternya tentang bagaimana menanam, bagaimana biar cepat berbuah, bagaimana agar tanaman bagus di polybag, maka kami share kepada Anda tentang cara memindahkan polybag ke dalam pot yang lebih besar agar supaya tanaman tersebut bisa tumbuh lebih baik, bisa lebih besar, bisa lebih lebat, bisa berbunga lebih banyak dan berbuah lebih banyak. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe agar Anda dapat notifikasi otomatis tentang video-video kami berikutnya. Share, like, dan komen agar supaya banyak orang lain menerima manfaat daripada video ini. Ya, jadi sekarang saya mau memindahkan ini polybag ini, ya, terpak, ya, polybag ini ke dalam pot yang lebih besar. Karena ini sudah cukup besar, tapi polybagnya ini cuma kecil sekali. Jadi ini perlu diganti ke yang lebih besar agar supaya bisa tumbuh lebih baik, berbunga banyak dan berbuah lebih lebat. Ya, jadi ini sampai miring-miring kayak gini. Ini karena terlalu besar. Ya. Tahap pertama adalah menyiapkan media. Medianya ini coba Mas nih. Nah, media yang bagus adalah media yang ini nih. Sudah tumbuh ini nih, ini. Ya. Ada ini nih, apa ini? Nah, kaki 1000 nih. Ya, ini bagus, ini berarti disukai. Ya, yang kedua tumbuh rumput seperti ini nih. Ya, tumbuh rumput nih. Ya, saya cabut ya. Nah, ini berarti media ini sudah siap untuk ditanam. Karena ini fermentasinya udah berhasil dan sudah cukup bagus. Ini gembur ya, gembur sekali. Ya, ini gembur sekali ya. Nih, nah. Biasanya lengket. Kalau lengket itu berarti kandungannya cuma tanah aja. Kalau ini kandungannya sudah kecampur dengan satu tanah. Yang kedua itu ini indel kambing. Terus ketiga yang hitam-hitam ini kalau mungkin kelihatan itu sekam padi yang dibakar. Yang ketiga itu sekam padi yang tidak dibakar. Tujuannya adalah agar supaya tidak dibakar. Kalau yang dibakar itu agar supaya ini untuk bakteri itu bagus, aman dan mengandung karbon. Kemudian kalau yang tidak dibakar itu untuk menahan air. Agar supaya ini kan ada bulir-buliran ini ya. Cekungan-cekungan ini bagus untuk kalau disiram itu menahan air, jadi menyebabkan
apa ini, lembab ya, ininya itu lembab. Ini ada bekas kayu kebakar, saya biarin karena ini karbon seperti itu ya. Jadi ini bagus, lembab. Komposisinya waktu itu saya buat 1-1-1-1 ya, tanah, sekam bakar, kambing, sama sekam yang nggak dibakar. Kalaupun sedikit banyak tanahnya juga nggak apa-apa. Karena nanti pada berikutnya kita akan kombinasikan dengan pupuk anorganik. Jadi pupuk urea, NPK, kemudian KCL sama TSP. Urea adalah untuk membantu pertumbuhan akar dan daun. TSP, KCL itu untuk membantu pertumbuhan bunga dan daun. Jadi ini tahap pertama, saya akan campurkan sedikit dulu. Jangan terlalu banyak karena nanti akan stres tanamannya. Pak, tolong ambilkan pupuknya itu. Ya, di sini saya kasih pupuk. Ya, yang biru ini adalah pupuk NPK, yang putih itu urea, yang biru NPK, yang coklat ini TSP, terus ini agak-agak pink ini KCL ya. Jadi gabungan semuanya ini saya coba campurkan dulu. Ya, sedikit aja agar supaya tanaman tidak stres. Ya, Pak, tolong dicampur pakai itu, ya. Perlu ada ketahui di sini ada lubang agar supaya tidak, kalau ada penyiraman itu bisa keluar semua ya. Tapi ini saya naikkan sedikit agar supaya di bawah ini ada kandungan air sedikit, tidak sampai ini, jadi agar supaya tetap lembab. Tapi karena ininya tinggi, maka ini saya kasih sedikit. Ya. Oke, coba dikeluarin dulu, Pak. Ya. Udah. Ya, saya tambahin dikit ini. Ya, tolong dicampur lagi, Pak. Ya, udah. Oke. Ya, itu jauh lebih bagus, jadi menyebar ya. Karena kalau biasanya cuma disiram itu tidak menyebar, tapi dengan cara ini lebih menyebar. Nanti baru kemudian disiram. Ya, saya coba dulu angkat untuk mengetes ketinggiannya. Ya, ini masih, coba Pak, ya kurang ke bawah dikit Pak. Diambil aja. Ya. Ya, oke.
Coba lagi Pak. Ya, karena ini tadi maka saya akan buat lebih ke atas biar lebih kuat penahannya. Jadi ya. Oke, kita buka ya. Bukanya di dalam ya, bukan di luar sana ya. Karena kalau di luar kadang-kadang nanti Pak pegangin ini ya. Bukanya dari dua sisi. Arah ininya keluar biar kalau ke dalam begini kadang-kadang merusak ini ya akar. Kemudian sisi yang kedua di sebelah sini agar bukanya itu gampang. Ya. Coba diangkat. Ya, pelan-pelan agar tidak terjadi goncangan. Nah, ini seperti Anda tahu, nah ini tetap utuh ya. Ini bagus, bisa pemupukannya tadi bisa langsung tidak stres karena tanamannya tidak rusak akarnya. Bentar, Pak. Ya, taruh Pak. Ya. Perlu Anda ketahui posisinya ini, usahakan ini tengah gini ya, jangan jatuh. Nah, ini sudah, ya, oke. Padetin, ya, oke. Sekarang dimasukin Pak, itu Pak. Diangkat aja Pak, diangkat, ya. Ya. Coba Pak diisiin, ya ini masih agak goyang ini biar ke uruk banyak. Ambilin itu. Ya. Terus Pak. Lagi Pak, kali lagi Pak. Biar cukup kuat. Ya, oke. Ya. Dah, ini dijamin kuat. Oke ya, jadi ini pastikan ini ya rapat agar supaya ini tidak terjadi goncangan ya, karena kalau terjadi goncangan tentu itu akarnya akan kasihan, dia stres. Ya. Demikian tentang penanaman, tapi jangan lupa setelah selesai maka harus disiram. Pak, tolong disiram. Ya, sini Pak, sama cuci sekalian Pak. Nah. Ya. Pastikan disiram, siram sama daunnya juga boleh, lebih bagus. Siramnya harus rata, ya, rata Pak. Sebelah sini Pak juga. Ya, sebelah sini rata, sini merata ya, karena tadi kita pupuk merata juga, jadi ya, dah, insyaallah.
Nanti berikutnya kalau ini sekitar 1 bulan lagi sudah tumbuh bagus, maka akan lakukan stressing agar supaya berbuah dengan cara ini tunas-tunas daun ini yang muda ini kita akan buang. Ini kita akan rongtokan, kemudian nanti kita kasih ini kita kasih guretan. Tapi itu nanti ya setelah 1 bulan lagi kira-kira. Jadi sampai ketemu nanti di bulan berikutnya. Ya, demikian cara memindahkan jambu air dari polybag ke dalam pot agar supaya tumbuh cepat, berbuah lebat, dan memberikan manfaat. Ya, demikian dari kami dari channel podcast Bali Today menyampaikan sedikit inspirasi tentang jambu air. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, and comment agar supaya banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu dari channel podcast Bali Today. Sampai jumpa.